Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 31. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ini Tuan Istana. Murid mematuhi perintah. Tan Yun dan Chu Wuhen, putra suci dari domain bintang manusia, serta Long Kui dan Liang Bufan, putra suci dari domain bintang binatang, menyapu platform terapung wilayah bintang bersama-sama. Keempat Tan Yun memandang Fang Zixi di lantai 7 pagoda Zhu dengan hormat. Fang Zixi menatap mereka berempat, dan suara yang menyenangkan terdengar. Sekarang Tuan Istana akan berbicara tentang permainan ketiga instrumen. Permainan pertama dari permainan instrumen adalah mengidentifikasi bahan untuk pemurnian. Yang pertama berhasil menjawab, dan menjawab perangkat pemurnian. Nama, atribut, dan penggunaan materi akan memenangkan 25 poin kehormatan. Jika jawabannya salah, itu berarti meninggalkan putaran kedua permainan kelayakan untuk putaran ketiga. Jika kamu siap, permainan instrumen akan dimulai. Setelah mendengar ini, Tan Yun berempat mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Tepat ketika Fang Zixi akan mengorbankan bahan pemurnian, wakil penguasa istana Zulong berbicara. Zulong berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Istana, tolong tunggu." "Ada apa dengan wakil penguasa istana?" Fang Zixi bertanya. Zulong berkata, "Tuan Istana, Tan Yun hanyalah pembantu Dao Kun, bukan murid dari kuil Tianmen, tetapi dia dapat mewakili domain bintang 4 seni dalam permainan 4 keterampilan. Lalu, dapatkah sepasang bawahan saya dia mewakiliku untuk domain bintang binatang?" Fang Zixi dengan serius berkata, "Wakil Tuan Istana, anak-anakmu telah kembali dari dinasti leluhur Sisu." "Ya, Tuan Istana," kata Zulong, "mereka baru saja kembali dari leluhur Sisu kemarin untuk mengunjungi bawahan mereka." Mendengarkan percakapan antara Fang Zixi dan Zulong, Dao Kun dan Daozi di lantai 6 menara leluhur tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Di sisi lain, Dao Qian di sisi menunjukkan senyuman, yang merupakan senyuman yang mengendalikan keseluruhan situasi. Daozi, Dao Gan, dan Dao Kun tahu bahwa putra dan putri Zulong, wakil penguasa istana, tidak berlatih di kuil Tianmen, tetapi menyembah di bawah pemujaan agung leluhur Sizu untuk mempelajari seni memurnikan alat dan rune. Dinasti leluhur Sizu memujanya sebagai orang pertama di dinasti leluhur Sizu yang menyempurnakan alat dan jimat. Selain itu, 3 kekuatan benua Sizu, dinasti leluhur Sizu, sekte Elysium, dan kuil Tianmen, meskipun air dan api tidak dapat ditoleransi, Zulong dan leluhur Sizu disembah di tahun-tahun awal mereka. Ini akan membiarkan anak-anak mereka berlatih di dinasti Sizuo. Masuki gerbang dinasti Sisu. Fang Zixi sedikit mengernyit, dan berkata, "Ya." Sebenarnya, dia tidak mau setuju. Alasan persetujuannya adalah untuk memberikan wajah Zulong. Ada 2 alasan untuk memberikan wajah. Pertama, Zulong adalah wakil master kuil Tianmen dan salah satu pendiri kuil Tianmen. Yang kedua juga merupakan alasan terpenting, karena dinasti Sizu menguasai sumber daya kultivasi terbesar di benua Dewa Sizu, makam Dewa Tuntian. Luasnya makam Dewa Tuntian adalah tempat paling misterius di benua Dewa Sizu, dan tidak ada yang tahu asal-usul makam Dewa Tuntian. Ada banyak bahan dan sumber daya surgawi di makam Dewa Tuntian, dan Fang Zixi juga ingin memanfaatkan hubungan antara Zulong dan pemujaan agung dinasti Sizu. Dia berharap suatu hari nanti, dia bisa memasuki makam Dewa Tuntian, dan bahkan membiarkan dirinya dan murid kuil Tianmen. Oleh karena itu, Fang Zixi menyetujui Zulong. Melihat Fang Zixi setuju, hati Daozi dan Dao Kun tenggelam, dan jalannya buruk, tetapi mereka mendengar bahwa putra dari Zulong, keterampilan artefak Zukuntian, mencapai Master Dewa Tao tingkat suci 360.000 tahun yang lalu. Dan putri dari Zulong, Sumanyu, adalah Master Rune Dewa Tao tingkat suci 500.000 tahun yang lalu. Jika Zukuntian dipromosikan menjadi Master Artefak tingkat Raja Tao, dan Zhu Manyu dipromosikan menjadi Master Rune tingkat Raja Tao, maka putaran ketiga permainan senjata dan putaran keempat permainan rune akan dimenangkan oleh domain bintang binatang.
Di platform, Tan Yun memandang Dao Kun, yang wajahnya menjadi abu-abu mati di lantai 6 menara. Alis pedangnya mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul secara spontan, mungkinkah anak-anak dari Zulong memiliki tingkat pencapaian yang tinggi dalam instrumen dan rune. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Fang Zixi dan dengan hormat berkata, "Tuan Istana, ada sesuatu yang saya tidak tahu tentang generasi muda, saya harap Anda dapat memberitahu generasi muda." "Ayo bicara," kata Fang Zixi. Tan Yun dengan serius bertanya, "Tuan Istana, pemenang terakhir dari permainan 4 keterampilan, apakah dia yang memiliki total poin kehormatan tertinggi dalam permainan 4 keterampilan?" "Iya," Fang Zixi berkata, "apakah ada masalah?" "Tidak masalah untuk junior," Tan Yun membungkuk. "Iya," Fang Zixi selesai berbicara, memandangi Zulong, dan berkata, "Wakil Tuan Istana, biarkan Kuntian dan Manyu datang." Bawahan patuh. Ketika Zulong merespons, berubah menjadi sinar cahaya membubung ke langit, terbang keluar dari lapangan bintang. Tidak lama kemudian, Zulong terbang kembali duduk di kursi di lantai 7 menara, memandang ke samping ke arah Fang Zixi dan berkata, "Para bawahan telah memberitahu Kuntian dan Manyu untuk datang, dan tolong Tuan tunggu sebentar." Waktu di luar, 9 hari telah berlalu. Berdengung. Di atas lapangan bintang, kehampaan bergetar hebat. Tan Yun menoleh ke belakang, tetapi dia melihat 2 sinar hitam dan putih jatuh dari langit, meledak ke dalam susunan ruang waktu lapangan bintang, muncul di bawah platform mengambang lapangan bintang, dan berubah menjadi 1 pria dan 1 wanita. Pria itu berusia sekitar 26 tahun, tinggi dan tinggi, mengenakan jubah naga hitam dan menambah tubuhnya, dengan bantalan yang luar biasa. Wanita itu berusia sekitar 28 tahun, dengan sosok anggun dan kulit seputih salju. Dia mengenakan gaun panjang putih. Pemuda itu adalah putra dari Zulong, Su Kuntian juga adalah tuan muda dari Zulong. Gadis berbaju putih itu adalah adik Su Kuntian, Su Manyu. Tan Yun menemukan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi dari kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Jelas, mereka setidaknya adalah basis kultivasi tingkat ke-6 dari alam kaisar leluhur. Junior Kuntian telah melihat senior Tuan Istana. Junior Manyu telah bertemu dengan senior Tuan Istana. Su Kuntian dan Su Manyu memberi hormat kepada Fang Zixi. "Kamu tidak perlu sopan," Fang Zixi bertanya, "seberapa mahir senjata dan jimatmu?" Su Kuntian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Generasi muda sekarang adalah Master Raja Tao tingkat rendah. Junior adalah Master Raja Tao tingkat rendah," kata Su Manyu. Mendengar ini, ekspresi persetujuan Fang Zixi. Di sisi lain, di platform, Chu Wuhen, yang sudah menjadi Master Artefak Dewa Tao tingkat suci, wajahnya berubah drastis. Ekspresi Tan Yun juga sangat serius. Dao Kun dan Daozi di lantai 6 menara mengerutkan kening, merasa tak berdaya. "Bagaimanapun, aku akan menang." Tan Yun mengepalkan tangannya perlahan, hatinya sekeras besi. Pada saat ini, Tan Yun tahu tentang putaran ketiga permainan senjata, dan dia pasti akan kalah, hanya untuk mencobanya di putaran pertama dan kedua dari permainan senjata. Wow! Pada saat ini, Su Kuntian menyapu platform, berdiri di antara Tan Yun dan Chu Wuhen, sementara Long Kui dan Liang Bufan di domain bintang binatang terbang dari platform. "Tianer, jangan mengecewakan ayahmu," Zulong berkata pada Su Kuntian tampak tenang dan tenang. "Ayah yakinlah, dengan anak itu, bidang permainan senjata domain bintang binatang akan menang." "Oke, saya percaya Anda untuk ayah." Setelah Zulong tersenyum ramah, dia berkata dengan hormat kepada Fang Zixi, "Tuan Istana, bisa dimulai." "Iya," Fang Zixi mengangguk, lalu, menatap Tan Yun, Chu Wuhen, dan Su Kuntian, berkata, "Tuan Istana mengumumkan secara resmi babak pertama permainan senjata dimulai." Begitu suara jatuh, Fang Zixi mengeluarkan 10 jenis bahan pemurnian untuk Tan Yun dan mereka bertiga bergegas menjawab. Tan Yun dan mereka bertiga berbicara hampir bersamaan. Tuan Istana Junior bergegas untuk menjawab. Tuan Istana Junior bergegas untuk menjawab. Tuan Istana Murid bergegas untuk menjawab. Yang pertama adalah suara Su Kuntian, yang kedua adalah suara Tan Yun, dan yang ketiga adalah suara Chu Wuhen. Bedanya, suara Su Kuntian mengandung suara naga, yang sangat memekakkan telinga dan menutupi suara Tan Yun dan Chu Wuhen. Kulit Tan Yun dan Chu Wuhen segera berubah.
Tidak diragukan lagi apakah Tan Yun, Chu Wuhen, dan Zhu Kuntian bukan generasi umum. Tan Yun ingin menjawab sebelum Fang Zixi mengorbankan bahan pemurnian, dan membiarkannya menjawab, namun, Chu Wuhen dan Zhu Kuntian membuat perhitungan yang sama. Tidak diragukan lagi, Tan Yun dan Chu Wuhen, yang hanya master artefak Dewa Tao tingkat suci, tahu bahwa mereka tidak sebaik master artefak Raja Tao tingkat rendah Zhu Kuntian. Keduanya sangat menghargai kesempatan untuk mengidentifikasi peralatan di game pertama game tersebut. Karena mereka berdua tahu bahwa game artefak pertama mudah. Jika sulit mengalahkan Zhu Kuntian di game kedua, jika di game ketiga menyempurnakan senjata, sama sekali tidak ada harapan untuk menang. Zhu Kuntian melihat ke samping pada Chu Wuhen, yang wajahnya pucat, dan berkata dengan ringan, "Maaf, meskipun kami terburu-buru untuk menjawab hampir pada waktu yang sama, tetapi sayangnya, Anda hanya lapisan ke-9 dari ranah Dewa Tao, dan Tuan Muda adalah lapisan ke-8 dari ranah Raja Tao. Tuan Muda lebih kuat dari Anda, dan suaranya jauh lebih tinggi dari Anda, jadi kecepatan transmisi lebih dari Anda. Artinya, bahkan jika Anda berbicara lebih dulu, maka suara pertama di telinga Tuan Istana, bukan Anda, tapi Tuan Muda ini." Mendengar itu, Chu Wuhen mengertakkan gigi dan gemetar karena marah. Dia tahu bahwa Zhu Kuntian benar. Zhu Kuntian melirik Chu Wuhen, lalu menatap Tan Yun dengan wajah jelek, dan tersenyum tipis. "Apa yang Tuan Muda katakan pada Chu Wuhen juga untukmu. Hanya karena kamu semut tingkat 5 dari ranah Raja Leluhur, kamu juga layak untuk berdiri di panggung yang sama dengan Tuan Muda ini. Sungguh lelucon." Tan Yun menatap Zhu Kuntian dengan dingin, tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, Tan Yun dengan cepat menghitung permainan berikutnya dalam benaknya, dan dia diam-diam berpikir, permainan kedua dari permainan senjata adalah untuk membandingkan dan membedakan senjata ajaib. Saya hanya master artefak Dewa Tao tingkat suci, dan hewan ini adalah master artefak Raja Tao tingkat rendah, aku hampir tidak bisa mengalahkannya. Untuk game ketiga, aku hanya bisa memperbaiki senjata sihir artefak Dewa Tao tingkat atas, tapi dia bisa memperbaiki senjata sihir artefak Raja Tao tingkat rendah, dan aku pasti akan kalah. Selain itu, game keempat adalah game jimat. Game pertama juga harus terburu-buru untuk menjawab. Ranah saya rendah, dan kecepatan perambatan suara tidak secepat Sang Guan Yuxin dan Zhu Manyu. Jika kita bertiga terburu-buru untuk menjawab pada saat yang sama, saya masih tidak punya kesempatan. Saat ini saya memiliki 100 poin kehormatan. Bahkan jika saya memenangkan game kedua dari game keempat, total poin kehormatan hanya 125. Dan game ketiga dari game rune keempat, kompetisinya adalah untuk melihat siapa menyempurnakan tingkat tinggi. Aku hanya bisa menyempurnakan rune Dewa Tao tingkat atas, tetapi Manyu dapat memperbaiki rune Raja Tao tingkat rendah. Dengan cara ini, aku akan kalah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, memeras otak untuk memikirkan bagaimana cara untuk menang. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, Dao Kun, yang duduk di kursi di lantai 6 menara, juga jelas memikirkannya, matanya kusam dan dia menjadi hampa dan putus asa. Pada saat yang sama, Xin Bingxuan, Miao Qingqing, dan lainnya di lapangan juga menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Xin Bingxuan dan yang lainnya meneteskan air mata, mengetahui bahwa domain bintang 4 seni tidak dapat lagi dipertahankan. Tidak hanya orang-orang dari domain bintang 4 seni yang berpikir demikian, tetapi semua orang di kuil Tianmen, termasuk Fang Zixi, juga berpikir demikian. Hah! Dao Kun menghela nafas, menahan kesedihan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Mendengarkan suara Dao Kun, Tan Yun tahu bahwa Dao Kun telah menyerah. Tetapi Tan Yun tidak akan pernah menyerah. Dia akhirnya memikirkan ide gila. Sebuah pemikiran yang pada akhirnya bisa membalikkan kekalahan. Pada saat ini, di lantai 7 menara, Fang Zixi menatap ketiga Tan Yun dan berkata, "Tuan Istana benar-benar mendengar suaramu yang terburu-buru." Pemilik suara pertama yang masuk ke telinga penguasa istana adalah Zhu Kuntian, yang juga berarti Zhu Kuntian memenuhi syarat untuk menjawab di babak pertama permainan. Fang Zixi menunjuk ke cincin leluhur atas yang sering berkedip, 10 jenis bentuk aneh dan warna berbeda dari bahan pemurnian terbang keluar, menukik ke bawah, dan menggantung di depan Zhu Kuntian. "Kamu bisa mulai membedakan." Suara Fang Zixi menjadi pendek, dan Tan Yun berkata, "Tuan Istana,
Junior memiliki beberapa pertanyaan, dapatkah aku bertanya sekarang? Iya, kata Fang Zixi. Terima kasih Tuan Istana. Tan Yun bertanya, di babak ketiga permainan senjata, apakah itu tergantung pada siapa yang memiliki senjata ajaib tingkat tertinggi? Iya, kata Fang Zixi. Berapa lama waktu pemurnian? Tan Yun bertanya lagi. 600.000 tahun dalam formasi ruang dan waktu bintang, kata Fang Zixi. Itu 4 bulan di luar formasi. Tan Yun diam-diam berpikir di sini, lalu berkata, Tuan Istana, game pertama dari game rune keempat, apakah masih siapa yang cepat untuk menjawab? Meskipun Fang Zixi tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia tetap berkata, itu benar. Jadi di babak ketiga permainan jimat, apakah itu tergantung pada siapa yang menyempurnakan peringkat jimat yang lebih tinggi? Tan Yun bertanya, kalau begitu, berapa lama ronde ketiga? Fang Zixi berkata dengan jujur, putaran ketiga dari permainan jimat benar-benar tergantung pada siapa yang memurnikan jimat yang memiliki peringkat lebih tinggi. Karena waktu pemurnian jimat lebih pendek, itu adalah 300.000 tahun. Setelah Tan Yun terdiam beberapa saat, dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan Istana telah memberitahuku, generasi muda mengerti. Kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang yang hadir merasa bingung. Tan Yun berkata dengan suara nyaring, Tuan Istana, Junior melepaskan permainan seni senjata, saya mohon Anda untuk menyetujui Junior meninggalkan formasi ruang waktu bintang. Dan Junior ingin berpartisipasi dalam permainan jimat, lalu izinkan Junior untuk masuk dan berpartisipasi. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Fang Zixi berkata dengan bingung, ini adalah kebebasanmu, dan kamu tidak memerlukan izin dari penguasa istana. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, di mata semua orang menjadi semakin bingung, awan biru naik lurus ke atas, terbang keluar dari susunan ruang dan waktu bintang, dan melayang di lautan awan yang luas di atas lapangan bintang. Tan Yun tidak sabar untuk duduk bersila, dan cincin leluhur berkedip 2 kali di antara jari-jarinya. Segera, kedua keping batu giok itu terbang dengan mudah dan tergantung di depan dadanya. Kedua slip giok ini masing-masing adalah slip giok dari pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan. Betul sekali. Tan Yun ingin memahami secepat mungkin, salah satu dari banyak jimat Raja Tao tingkat rendah. Cobalah dan kalahkan lawan Anda di game ketiga dari permainan rune keempat. Pada saat ini, karena orang-orang dalam formasi ruang waktu bintang menghalangi kesadaran ilahi, semua orang hanya terlihat samar-samar. Tan Yun bersila di lautan awan yang luas, tidak dapat melihat slip batu giok mengambang di samping Tan Yun. Dengan kata lain, semua orang tidak tahu apa yang dilakukan Tan Yun.